Izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Pak Ferry Nando, salah satu penyuluh PP Madya 2 Jakarta Utara. Oke, sekarang kita langsung masuk materi SPT tahunan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, untuk contoh case edukasi saat ini adalah penjualan. Kalau Bapak Ibu lihat di tampilan di layar, ini penjualannya ada 10M, HPP-nya 8M, gross profit-nya ada 2M, kemudian ada operating expense-nya 500 juta yang terdiri dari gaji, penyusutan dan juga biaya umum lainnya. Nah, operating loss-nya adalah sekitar 1,5 M. Nah, ini neracanya aset. Nah, ini total aset ataupun total aktiva adalah 12 M. Nah, di sini juga ada penyusutan dan amortisasi, bisa dilihat di tampilan layar. Oke, nah bagaimana kita cara membuat SPT tahunan? Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih lanjut. Nah, kalau sebelumnya baik itu di e-faktur ataupun di DJP online, itu segala kalau e-faktur, pembuatan faktur, nah itu baik pajak keluaran, pajak masukan, itu bisa dilakukan di aplikasi e-faktur desktop dan pelaporannya di e-faktur web. Begitu juga dengan iBupot. Nah, ini juga dibuat pembuatan bukti potong dan pelaporan dalam satu menu. Nah, untuk Kortex itu sendiri, untuk pelaporannya dipisahkan, pembuatannya menu tersendiri, sedangkan untuk pelaporannya masuk ke menu surat pemberitahuan. Nah, di sini di surat pemberitahuan Bapak Ibu bisa membuat SPT badan, SPT orang pribadi, SPT PPN, SPT 21, semuanya terangkum pelaporannya di surat pemberitahuan. Nah, untuk case sekarang kita akan membuat SPT tahunan. Bapak Ibu tinggal lihat, tinggal pilih isiannya bahwa tipenya apa, dipilih PPh badan dalam rupiah ataupun dalam dolar. Kemudian di situ tax return type-nya adalah SPT badan rupiah, terus SPT tahunan, kemudian masa tahun bukunya adalah Januari Desember, terus status SPT-nya adalah normal atau pembetulan. Nah, setelah di-create itu disimpan. Setelah disimpan, nah kemudian akan muncul list, di bawah adalah masuk draft. Dari kalau Bapak lihat di situ surat di menu paling kiri itu adalah SPT tahunan. Setelah dibuat maka langsung turun masuk ke konsep SPT. Nah, di konsep SPT ini masuk list, itu ada SPT tahunan 2023. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tanda mata. Nah, di situ akan melihat detail yang ada yang harus diisi selanjutnya. Nah, di sini ada, kalau boleh saya jelaskan perbedaan antara Kortex nanti dengan yang ada sebelumnya yang sampai saat ini masih berlaku. Kalau dulu pembuatan SPT badan itu dibuat nanti isiannya biasanya dari belakang baru isi ke induk. Nah, kalau Kortex ini berbeda, ini induk dahulu baru isi lampiran kolom-kolom yang terbentuk. Ini kolom jumlah lampiran yang harus diisi ini tergantung nanti dari jawaban ada atau tidak dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di induk SPT. Nah, begitu juga nanti tampilan dari laba ruginya itu juga akan berbeda. Kalau di SPT baik ISPT ataupun di e-form, dia tampilannya secara vertikal. Jadi ada omset, HPP, terus juga ada biaya lainnya, ada penghasilan atau biaya lainnya, dia akan secara vertikal. Tetapi kalau di Kortex, nanti Bapak Ibu bisa lihat tampilannya secara horizontal. Setelah diisi, dia akan nampil secara horizontal, begitu juga tampilan ada koreksi fiskalnya. Oke, ini di main menu ini Bapak Ibu tinggal pilihannya sama. Nanti begitu berlaku, ini tampilannya bisa diubah dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu.
saat ini saya menjelaskan masih dalam bahasa Inggris. Oke, kebetulan ini tahun pajak 2023, status SPT normal. Nah, ini pembukuan accounting metodenya tinggal dipilih, pembukuannya memakai accrual atau cash basis. Nah, kalau perusahaan biasanya accrual ya. Kemudian nah di sini untuk klasifikasi bisnisnya tinggal dipilih, ini KLU ya Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal pilih apakah usahanya umum atau perdagangan atau jasa. Nah, kemudian ada pertanyaan ini yang mirip sesuai dengan SPT biasanya, apakah diaudit oleh akuntan publik atau tidak. Kalau tidak ya kebetulan contohnya adalah tidak, ini tinggal dipilih aja tidak. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya adalah apakah omset PP23, ini PP55 ya, sekarang udah berubah. Nah, kebetulan ini adalah contohnya adalah penghasilan PPh badan dengan menggunakan pasal 31E. Nah, di sini apakah mempunyai penghasilan final, ini nomor 2, ini tidak ada. Oke, terus apakah mempunyai penghasilannya bukan objek pajak, ini juga no, dijawab no. Oke, selanjutnya adalah ini masalah fasilitas, masalah pengurangan fasilitas apa mempunyai, tidak. Nah, ini juga ada diklat, apa punya fasilitas pengurangan untuk penelitian, diklat ya, pendidikan dan latihan, tidak. Apa mempunyai kompensasi kerugian, apakah mempunyai pengurangan dari riset dan development activities, tidak. Ini kebetulan tidak. Nah, baru nanti Bapak Ibu tinggal pemilihan tax rate-nya, tarifnya. Nah, kebetulan ini di contohnya adalah menggunakan pasal 31E ayat 1, yaitu omsetnya di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, jika ini diklik Bapak, nanti kolom-kolom yang harus diisi seperti L1A, L2, L8, L11B ini tergantung dari jawaban Bapak Ibu no atau yes dari pertanyaan yang diinduk ini. Nah, semakin banyak yang ada yes, maka kolom-kolom yang harus diisi akan semakin banyak. Nah, di sini juga Bapak Ibu juga ada nanti angsuran pasal 25. Nah, ini akan tercreate secara otomatis sesuai dengan pembayaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini juga ada yang dapat dikurangkan selain pasal 25 adalah STP, termasuk hanya pokoknya saja. Ini juga bisa diinput secara manual. Terus juga apakah ada pengurangan sang fasilitas utang, pengurangan utang, tidak. Nah, kebetulan ini tidak. Ada installment non payment, tidak. Nah, ini nanti statusnya akan, kalau jika hasilnya setelah pengisian kolom-kolom yang ada bahwa SPT Bapak Ibu menjadi lebih bayar, maka ini bisa Ibu ada 2 option, ada 2 pilihan, bisa direstitusi secara normal dan juga secara pasrifan secara cepat sesuai dengan PMK 39 ya Bapak Ibu. Apabila lebih bayar, maka sama seperti SPT PPN, itu juga nanti akan ada pilihan select bank account, yang bank mana yang dituju jika nanti terjadi kelebihan pembayaran. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya adalah ini ada hubungan dengan ada transfer pricing, ada pihak ketiga, ini sama dengan SPT yang ada sampai dengan saat ini. Terus juga ada afiliasi, perusahaan afiliasi, terus juga ada penyusutan. Nah, ini kebetulan contoh ini adalah perusahaan ada biaya penyusutan, jadi dijawab yes. Kemudian juga ada fasilitas dari investasi, dan juga ada menerima dividen. Nah, ini kebetulan jawabannya adalah tidak. Oke. Nah, ini juga ada, Bapak Ibu bisa lihat tampilan di layar. Ini juga yang pertanyaan yang harus dijawab. Nanti Bapak Ibu tidak usah takut, ini karena dalam bahasa Inggris. Nanti setelah Cortex berlaku penuh, dia akan bisa dilakukan tampilan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini nanti untuk penyusutan dan amortisasi. Nah, jika kita memilih yes, maka kolom L9 akan muncul. Nah, ini nantinya yang akan diisi. Oke. Nah, ini kalau memang nanti pengisian lampiran-lampiran yang ada sudah selesai,
untuk melaporkan SPT-nya Bapak Ibu memerlukan PDF dari laporan keuangan. Ini masih dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, belum XML. Setelah dipilih baru tinggal di-submit. Oke, nah kita sekarang masuk ke, selain main menu, kita masuk ke L1A. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini tampilannya kalau sebelumnya adalah vertikal. Nah sekarang nanti Bapak Ibu tampilannya akan horizontal. Nah ini dia penjualan. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu mengisi sesuai dengan laporan keuangan yang ada. Nah di sini Bapak Ibu bisa isi penjualan, HPP, dan juga biaya-biaya umum yang ada. Nah untuk mengisinya Bapak Ibu tinggal mengklik tanda pensil yang ada di kiri. Setelah itu diisi, Bapak Ibu langsung mengisi jumlah sesuai dengan komersilnya, sesuai dengan SP laporan keuangan perusahaan, itu langsung diisi berapa. Nah itu juga langsung yang tidak merupakan objek itu langsung diisi, yang bersifat final juga langsung diisi. Ini agak berbeda dengan tata cara pengisian SPT tahunan sebelumnya. Ini juga berlaku untuk SPT orang pribadi. Nah di situ juga langsung apakah atas penjualan ini ada koreksi fiskal baik positif atau negatif. Nah kalau ada ini silakan langsung diisi. Nah setelah diisi baru tinggal di save. Nah setelah di save, nah ini akan tampilannya. Dia akan isiannya langsung secara horizontal ya. Secara horizontal dia masuk, brutonya berapa sesuai komersil, koreksi fiskalnya berapa. Nah ini kebetulan tidak ada baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Begitu juga dengan HPP-nya, nanti isinya berapa, koreksi positif negatifnya berapa. Nah nanti ini di sini ketemu gross profitnya berapa. Ini kebetulan 2M gross profitnya. Nah ini nanti sesuai dengan contoh sebelumnya, ini gaji adalah 325 juta. Nah penyusutan 125, dan juga ada biaya umum administrasinya 50 juta. Total ada operating profitnya, ini penghasilan netonya adalah 1,5 miliar. Nah oke, setelah ketemu kita lanjut isi. Nah ini sama kayak isi untuk neracanya ya. Ini ikhtisar laba rugi, tidak hanya mengisi untuk laba ruginya tapi juga mengisi untuk sesuai neraca yang ada. Untuk perusahaan-perusahaan besar tentunya masing-masing akun yang ada di setiap perusahaan akan berbeda-beda. Nah dalam pengisiannya disesuaikan dengan akun yang ada di Cortex ya Bapak Ibu. Nah ini cash equivalent diisi kebetulan 10 M 10,8 miliar. Itu juga ada akun payable pada pihak ketiga, utang pada pihak ketiga 5M. Nah di sini ada gedung, tanah dan gedung 1M, terus akumulasinya penyusutannya 100, terus ada aset lainnya 450, begitu juga dan akumulasinya. Nah di sisi kanan ada utang, total utang ini 5M, ini saham 5M, laba ditahan ini 500, juga other comprehensive income 1,5, baik total aset maupun total liability and equity adalah 12M. Nah ini diisi seperti biasa. Nah kemudian kita masuk isi kolom selanjutnya L2 dan juga L6, L8, L11, 5 dan seterusnya tergantung jawaban dari yes dan no di induk ya, di main formnya ya. Nah ini L2 ini pengurus direksi dan pengurus komisaris tinggal diisi sama seperti biasa. Nah kemudian L6 adalah following fiscal year income tax installment, ini perhitungan pengurangan angsuran 25. Bapak Ibu tinggal isi di sini yang menjadi DPP-nya adalah 1,5 miliar pendapatan penghasilan netonya. Nah kemudian income tax payable-nya, nah ini udah otomatis terisi ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut ke L8 sorry. Nah di L8 sendiri ini untuk
kalkulasi untuk yang dapat fasilitas karena omsetnya 4,8 sampai dengan 500. Nah, perhitungan teksnya adalah berapa, yang diisi adalah penghasilan brutonya berapa, kemudian yang mendapat fasilitas sekian, yang tidak mendapat fasilitas sekian, otomatis dihitung pajaknya dari yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas, hasilnya adalah 250 juta ya. Nah, ini akan masuk ke L6 yang sebelumnya ya. Nah, ini dia masuk secara otomatis ke sekian 250,8. Kemudian di L11, nah ini adalah penyusutan amortisasi, diisi sesuai dengan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih kode asetnya berapa, nama asetnya apa, terus harga perolehan, tahun perolehan, harga perolehannya berapa. Nah, ini book value-nya di awal tahun berapa, metode penyusutannya apakah straight line ataupun garis menurun. Nah, itu tinggal dipilih, nanti otomatis keluar penyusutannya. Nah, sebagai informasi untuk penyusutan ini juga nanti selain diinput manual, ini juga untuk perusahaan besar nggak mungkin diinput secara satu-satu ya Bapak Ibu sekalian, ini bisa melalui mekanisme XML. Nah, untuk saat ini template-nya masih belum ada, nanti jika launching, nah ini bisa dipakai melalui metode XML Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk penyusutannya tadi setelah diisi dia akan muncul, bila ada tambah lagi asetnya tinggal klik add, ditambah lagi, dia akan kita isi diulang seperti yang awal. Nah, ini juga misalkan tadi tanah dan bangunan, ini diisi, kemudian kita simpan. Nah, baru setelah itu penyusutan selesai, baru kita isi L11B. Di sini perhitungan DER ya, kalkulasi of debt to equity ratio. Nah, commercial net income-nya ini tadi yang kita dapat sesuai laporan keuangan ini 1,5 miliar. Pajaknya adalah 250,8. Nah, terus EBITDA-nya ini 1750, earning before interest tax depresiasi ya. Nah, EBITDA-nya 25%, ketemu 437,7 miliar. Nah, setelah diisi, ini baru akan isian tersebut, kolom-kolom yang ada, L1A, L2, dan sampai dengan L11B, ini akan langsung masuk ke induk. Nah, dari induk inilah nanti kita ketahuan apakah posisinya kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Nah, kebetulan ini contohnya adalah kurang bayar. Nah, kurang bayar, kemudian nanti untuk angsuran berikutnya setelah diisi dari kolom yang tadi, ini otomatis angsurannya terisi di induknya ya. Oke, nah setelah selesai, untuk pelaporannya tinggal Bapak Ibu upload PDF dari laporan keuangan ya, yang sudah ditandatangani, baik itu laporan keuangan unaudit ataupun yang diaudit jika dilakukan oleh perusahaan diaudit ya Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah itu baru checklist bahwa apa yang di-declare sudah benar, sudah lengkap, sudah clear. Nah, baru diisi posisinya siapa yang akan mensubmit. Nah, ini biasanya ada PIC utama, ini direktur, baru save, draft, ataupun langsung pay dan submit. Nah, kalau memang perlu diteliti ulang, Bapak Ibu bisa save draft. Kalau merasa udah yakin isiannya sudah sesuai, tinggal pay dan submit. Nah, jika sudah dibayar, otomatis SPT sudah terlapor. Nah, nanti begitu pay dan submit, ini ada pilihannya Bapak Ibu. Nanti biasa ada pilihannya, ada kalau mempunyai deposit, dia ada pilihan pembayaran melalui deposit. Kalau mencukupi depositnya dia akan muncul, tapi kalau tidak mencukupi saldo depositnya dia akan langsung create kode billing. Nah, setelah itu save dan confirm sign, ditanda tangan sesuai dengan sertifikat digital yang ada, baru sudah terlaporkan. Nah, ini kebetulan ini belum dibayar, jadi masuk menu SPT menunggu pembayaran. Nah, ini akan muncul tanda matanya juga.
Nah kalau di kanan, nah ini baru bagaimana cara membayarnya, tinggal di scroll ke kanan, dia ada menu view, email, atau pay. Nah jika kita klik pay, nah ini setelah billing dibayarkan otomatis tersimpan di laporan. Nah jika udah dibayar, otomatis dari SPT menunggu pembayaran langsung turun ke bawah ke menu SPT dilaporkan. Nah ini berarti sudah selesai pelaporan SPT badannya. Nah sekarang untuk selanjutnya kita membahas masalah pengawasan terutama penerbitan STP. Bagaimana cara merespon STP. Kalau yang sebelumnya STP diterbitkan oleh AR, kemudian dikirim by post. Nah kadangkala ada STP yang tidak sampai ke alamat. Ini bisa karena banyak faktor. Mungkin karena alamat susah ditemukan atau juga memang ada masalah pengirimannya dari sisi pihak ketiga yang disuruh ya Bapak Ibu sekalian. Nah untuk sekarang, untuk nantinya saat Cortex itu tidak ada kata bahwa dokumen tidak diterima oleh wajib pajak. Jadi semua dokumen yang diterbitkan oleh DJP, baik itu AR ataupun oleh misalkan diperiksa SKP, dia akan otomatis masuk ke sistem TP Portal yang dimiliki wajib pajak. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, Bapak Ibu, jika AR menerbitkan STP, maka nanti ada notifikasi yang ada. Di sini akan gambar 93. Nah, untuk menindaklanjutnya bagaimana? Bapak Ibu tinggal mengklik ini yang ada notifikasi berlogo dokumen. Nah tinggal Bapak Ibu klik, kemudian akan muncul, nah ini segala surat-surat yang diterbitkan oleh DJP, Bapak Ibu tinggal cari surat tagihan pajaknya. Nah surat tagihan pajaknya ketemu, Bapak Ibu tinggal scroll ke paling kanan. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat, Bapak bisa download. Setelah di-download, nah ini seperti di layar, ini adalah tampilan STP. Nah berapa nilainya, STP apa aja, jenis pajaknya apa. Nah ini Bapak Ibu baru tinggal membayarnya. Nah untuk pembayarannya Bapak Ibu tinggal masuk ke menu pembayaran. Nah di dalam menu pembayaran ini Bapak Ibu tinggal masuk ke submenu lagi, pembuatan kode billing atas STP. Nah setelah diklik menu pembuatan kode billing atas tagihan pajak, nah ini Bapak Ibu tinggal buat checklist sesuai dengan STP yang ada, sesuai dengan nomor KOHIR yang ada, langsung tinggal pay, bayar. Ini kalau jumlahnya mencukupi depositnya, maka akan muncul deposit balance transfer, ataupun kalau memang depositnya tidak cukup, maka langsung create billing code-nya. Nah setelah dibuat, nah itu baru Bapak Ibu tinggal langsung bayar. Nah berarti sudah selesai. Nah untuk selanjutnya adalah tema tentang pemeriksaan, ini penyampaian pengungkapan ketidakbenaran SPT. Ini biasanya terjadi kalau wajib pajak dilakukan pemeriksaan, wajib pajak kemudian dengan inisiatif sendiri dia tidak meneruskan pemeriksaan yang ada, SP2 yang ada, tetapi dia berniat untuk mengungkapkan ketidakbenaran SPT. Nah untuk dapat wajib pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran SPT, ini mesti komunikasikan dengan tim pemeriksa yang ada. Nah dari situ nanti ketemu hitungan-hitungan sesuai dengan closing yang ada. Nah atas hitungan yang sudah disepakati sesuai ketentuan yang ada, baru dilakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT. Nah di menu mana wajib pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran? Kalau selama ini masih manual, Bapak Ibu tinggal masuk ke pemberitahuan, surat SPT pemberitahuan, langsung masuk ke menu Disclosure of Incorrectness. Nah di situ tinggal diklik, langsung Bapak Ibu tinggal pilih pengungkapannya apa, nanti jenisnya apa, periodenya apa, baru di create lah di SPT ini. Oke, nah pas di create, dibuat, dia akan ada isian detail. Nah
Detail ini muncul, baru Bapak Ibu tinggal klik select pada SPT yang akan diungkapkan ketidakbenaran. Dalam hal ini adalah pemeriksaan tahun pajak 2023. Nah, jika dilakukan pemeriksaan, otomatis keluar di situ nanti SPT-nya apa, nanti SP2-nya apa, tinggal dipilih. Oke, setelah dipilih, nah muncullah di sini list yang ada. Disclosure detailnya, tinggal untuk melihat detailnya tinggal klik gambar mata di bawah untuk view, kemudian nah inilah isiannya. Nah, data akan terisi ini secara by system ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih penanggung jawab WP-nya, pilih tanda terima SPT. Oke. Nah, di sini kemudian pilih surat pemberitahuan pemeriksaannya, SP2-nya. Kan wajib pajak bisa aja dalam 1 tahun bisa aja diperiksa untuk beberapa tahun pajak. Jadi di sini untuk yang diungkap ini untuk surat pemberitahuan pemeriksaan yang mana. Tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, kemudian setelah itu muncul, otomatis hitungannya muncul setelah yang disepakati di antara wajib pajak dengan tim pemeriksa yang ada, kemudian tinggal disimpan. Oke, setelah disimpan, wajib pajak mengunggah dokumen lampiran perhitungan pengungkapan ketidakbenarannya. Ini masuk berupa PDF, pilih filenya di mana, kemudian submit and pay. Oke, nah untuk submit and pay, kalau depositnya cukup jumlahnya maka akan muncul, tapi jika tidak cukup maka yang hanya muncul adalah create billing code. Oke, setelah itu masukkan sertifikat digitalnya, baru confirm sign, ditandatangani. Nah, itu sudah selesai, berarti pengungkapan ketidakbenarannya sudah di submit, sudah di apply. Ini akan muncul. Nah, jika pembayaran berhasil, maka pengungkapan ketidakbenaran tampil di sebelah kiri menu submit disclosure. Dokumen ini berkaitan dengan disclosure dapat dilihat dan diunduh kalau di scroll di paling kanan. Nah, ini adalah tampilan bukti penerimaan elektronik atas pengungkapan ketidakbenaran. Oke, selanjutnya, nah ini bukti potong. Pembuatan SPT pembuatan bukti potong A1 ya. Nah, untuk contoh di sini ini contohnya adalah pegawainya adalah PTKP-nya K2, menerima gajinya 240 juta, bekerja secara 1 tahun penuh ya Bapak Ibu sekalian. Ini pembuatan SPT orang pribadi, bukti potong A1. Oke, kita lari langsung ke Ibu Pot, nanti pilih bukti potong A1. Nah, setelah dipilih bukti potong A1, nah akan tampilannya ini sama semua seperti PPN, Ibu unifikasi lainnya ya, BPU. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal create BPB, bukti potong A1 1721 A1. Setelah di create, nah ini masukkan, kebetulan dalam contoh ini bekerja secara penuh, jadi untuk jawaban yang nomor 3 ditulis no. Setelah itu pilih tahun pajaknya, mulainya startnya mulai Januari, kemudian sampai dengan Desember, kemudian apakah pekerja asing, tidak karena ini pekerja dalam negeri. Nah, isi NPWP-nya. Setelah itu status PTKP-nya berapa, kebetulan di sini adalah TK 0. Terus juga di sini untuk diinput income receipt atau earned by permanent employer 10. Nah, kemudian ini metodenya apakah PPh-nya ditanggung perusahaan atau ditanggung pekerja sendiri. Ini tinggal dilihat. Kalau memang ditanggung perusahaan, tinggal gross up-nya di checklist, dicetak. Oke, selanjutnya adalah biaya jabatannya. Ini sesuai ketentuan maksimal 6 juta setahun, tinggal dihitung. Kemudian dilihat kalkulasinya secara otomatis ketemu, kemudian dipilih ID place of business activity-nya.
Nah, kemudian kebetulan ini tidak ada sertifikat fasilitas, tidak ada SKB. Nah, kemudian jadi no, dipilihnya no. Kemudian tinggal nomor NITku bisa diinput kantor pusat atau NIKU, tinggal masuk. Setelah itu simpan, save drive atau submit. Nah, setelah itu muncul dari BPA 1, dia akan masuk turun ke menu not issue yang belum diterbitkan. Nah, bagaimana cara untuk menerbitkan? Nah, Bapak Ibu tinggal checklist angka 18 atas bukti potong BPA 1 ini, lalu tinggal klik isu nomor 19, berarti bukti potong A1 sudah terbit. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian adalah klik tombol isunya cukup 1 kali. Karena kalau beberapa kali dia akan terbentuk sesuai dengan jumlah klikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang jadi perhatian ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah setelah diisu kemudian ditandatangani sesuai dengan sertifikat digital yang menjadi PIC-nya siapa. Oke, setelah itu baru masuk ke menu telah terbit. Terbit akan muncul listnya. Ini berarti berhasil diterbitkan. Nah, ini tampilannya jika di scroll ke kanan bisa di download. Nah, ini tampilannya bukti A1. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk pegawai untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, untuk cara melaporkannya dari bukti potong yang diberikan perusahaan, Bapak Ibu tinggal ini sama. Contohnya semirip dengan badan. Ini kalau dulu mulainya dari belakang, sekarang mulainya dari depan, dari induk dulu yang akan mempengaruhi tampilan menu-menu yang harus diisi. Nah, ini kebetulan contohnya bukti potongnya Januari Desember K2, ada jumlah aset 300 juta, jumlah utang 200 juta. Nah, bagaimana cara pelaporan SPT orang pribadinya? Nah, caranya ya otomatis Bapak Ibu sekalian selaku orang pribadi login ke Citas itu sendiri. Setelah login, Bapak Ibu langsung masuk ke menunya. Ini pertama kita ngecek bukti potong yang dibuat perusahaan masuknya ke mana. Nah, kita cek My Document. Dari menu My Portal, terus sub menunya My Document, kita lihat. Nah, di sini muncul list bukti potong yang telah dibuat perusahaan, yang otomatis langsung masuk ke menu TP Portal pegawainya masing-masing. Nah, kalau di scroll ke kanan, nah ini kita bisa download. Nah, jika di download, nah tampilannya ini sama. Nah, dari sinilah yang jadi dasar untuk dilakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, lapor SPT tahunan masih sama di menu tax return. Semua pelaporan ini semuanya ada di menu tax return yang angka 10. Nah, pilihlah tax return, nanti di situ Bapak Ibu tinggal ada pilihan create tax return. Nah, pilih di sini personal income tax. Kemudian pilih tax return-nya, pilih tahun bukunya, pilih tahun pembukuannya. Tahun bukunya berapa, Januari Desember, kemudian normal. Kalau pembetulan dia akan muncul pembetulan, kemudian di save. Setelah di save dia akan muncul ke tax return not submitted. Nah, ini listnya. Untuk melihat detailnya Bapak Ibu tinggal klik gambar mata. Setelah diklik gambar mata, nah inilah muncul. Nah, inilah baru kita mengisi. Ini main formnya. Nanti juga ada pertanyaan. Kita di sini statusnya adalah karyawan, terus pembukuan sistem pencatatannya ada cash basis, ada financial statement. Ini memakai laporan keuangan. Jika pakai pembukuan ada, nah kebetulan dipilih simple bookkeeping, pencatatan biasa. Oke. Kemudian isiannya tinggal Bapak Ibu lihat di sini. Kalkulasinya kalau ada yes, kalau no, tinggal diisi seperti biasa. Kemudian PTKP-nya kebetulan contohnya K2. Kemudian di sini juga ada pilihannya. Selanjutnya ini pilihannya seperti biasa. Kalau lebih bayar otomatis akan muncul
tinggal di select bank account. Kalau kurang bayar nanti tinggal dipilih untuk dilakukan pembayaran. Nah, ini tinggal diisi. Oke, tinggal ditanda tangan. Kemudian kita isi selain main menu, kemudian kita isi L1. Nah, L1 ini adalah aset, tinggal mengisi bagian asetnya L1, kemudian save drive dan P submit. Nah, untuk cash and cash equivalent ini daftar harta Bapak Ibu, tinggal diisi, tinggal klik nomor 51 ditambahkan add. Nah, ini tinggal diisi. Oke, tapi sebelumnya kalau memang hartanya banyak, ini juga bisa pakai metode XML ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Oke, nah ini tinggal diisi, isiannya sama seperti ISPT ataupun IPOM. Setelah diisi lengkap, tinggal di save. Nah, begitu juga dengan selain aset, begitu juga dengan utangnya, tinggal diisi, ditambahkan di angka 61. Nah, ini isinya seperti biasa. Setelah diisi utangnya apa aja, alamatnya dan seterusnya, kemudian disimpan. Oke, setelah itu muncul listnya, list utangnya. Nah, kemudian ini daftar susunan keluarga, ini Bapak Ibu bisa lihat, bisa ditambahkan ataupun dikurangkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada menu tambahnya. Nah, siapa aja menjadi tanggungan. Oh sorry, ini bukti potong, tinggal isian jumlah bukti potong yang dipotong oleh perusahaan. Oke. Setelah itu diisi semua, balik ke nomor induknya, otomatis hitungannya akan muncul di induk SPT. Nah, kebetulan kalau satu pemberi kerja biasanya nihil ya Bapak Ibu. PPh terutang yang ada di SPT setelah sama dengan PPh yang dipotong oleh perusahaan. Nah, oke, ini tampilan main menunya. Setelah selesai lengkap diisi, Bapak Ibu dengan checklist bahwa pernyataan telah diungkap, dideklar secara benar, komplit dan clear, kemudian simpan draft dan P dan submit. Nah, klik P submit untuk mengirim SPT. Kemudian di sign, tanda tangan sesuai sertifikat digital. Nah, setelah itu akan turun ke teks retro submitted. Bapak Ibu bisa download untuk form induk SPT-nya yang Bapak seperti tampilan di layar. Nah, inilah bukti penerimaan elektronik bahwa Bapak Ibu sudah menyampaikan SPT orang pribadi. Nah, ini tampilan induknya. Nah, ini penambahan, kita menu penambahan FTU, kita menambahkan Family Tax Unit. Nah, ini Bapak Ibu tinggal masuk login TP portalnya, masuk ke portal, menu portal, sub menu profil. Setelah menu sub profil, Bapak Ibu tinggal edit di angka 4. Setelah angka 4, Bapak Ibu masuk ke sub menu lagi Family Tax Unit. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti bisa dilihat Family Tax Unitnya siapa aja. Ini biasanya sesuai dengan hasil tarikan dari DJP online. Jika masih ada yang kurang, Bapak Ibu tinggal tambahkan di menu add, di menu tambah sesuai dengan angka 6. Nah, ini kalau dilihat detailnya, misalkan ditambah, ini yang kolom-kolom yang Bapak Ibu harus isi, nicknya, terus kemudian gendernya, jenis kelamin, agama, kemudian tempat lahir, kemudian statusnya apakah kawin, tidak kawin, dan seterusnya, kebangsaannya, terus jenis pekerjaannya tinggal dipilih Bapak Ibu sekalian, dan juga ini nama ibu kandung, dan juga tanggal lahirnya kapan. Nah, status hubungan keluarganya apa, anak, cucu, kepala keluarga, dan juga deskripsi pekerjaannya, dan juga di sini status unit perpajakannya apa. Nah, ini validnya, ini sejak lahir sampai dengan validnya, ini di polling aja, dipilih yang paling banyak. Setelah itu baru klik simpan, save. Oke, setelah itu kita cek lagi, balik ke portal, ke profile. Nah, kita lihat bahwa data yang sudah ditambahkan ini di angka 26. Kalau mau view tinggal klik view.
tampilannya adalah ini. Oke, nah kita masuk. Nah ini bagaimana merespon menanggapi di SP2DK. Nah, SP2DK kalau Bapak Ibu biasa ya dari kacamata wajib pajak, SP2DK dikonotasikan, ini saya tidak tahu konotasi positif atau negatif, sebagai surat cinta ya biasanya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara menanggapi SP2DK yang diterima oleh wajib pajak? Kalau selama ini cara menanggapinya adalah dengan manual, dengan menjawab atas klarifikasi yang ada, dengan memasukkan surat ke loket TPT. Nah, kemudian dari situ, dari surat jawaban baru dipelajari oleh AR-nya, ditindaklanjuti apakah itu ada sesuai dengan dapat diterima dengan bukti-bukti yang dilampirkan atau tidak. Nah, sekarang untuk di Kortex ini sendiri ada alternatif bahwa menanggapi merespon SP2DK dapat dilakukan melalui menu TP Portal yang ada di menu wajib pajak itu sendiri. Di menu mana? Oke. Nah, untuk kita melihat, misalkan Bapak Ibu mendapat surat SP2DK, maka ada notifikasi di loncengnya. Nah, untuk melihatnya Bapak Ibu tinggal klik logo yang dokumen. Nah ini view, bahwa kalau di loncengnya tinggal di view, kita masuk dokumennya, kita klik. Nah di sini kalau di scroll ke kanan Bapak Ibu bisa download. Nah setelah di download Bapak Ibu bisa melihat isi dari SP2DK-nya, hal-hal apa yang dilakukan, diminta klarifikasi oleh AR yang bersangkutan. Nah, bagaimana menanggapinya? Bapak Ibu tinggal ke My Portal, My Case, kasusku. Nah, di situ tinggal dipilih atas SP2DK yang ada, kemudian diselect. Nah, di sini akan Ibu baru langsung pilih routing ini untuk merespon dari SP2DK itu sendiri. Nah, setelah itu ini semuanya lengkapi data-data yang dibutuhkan, lampirkan dokumen pendukung jika diperlukan untuk menanggapi dari SP2DK itu sendiri. Nah ini tinggal ditulis letter captionnya. Kalau yang abu-abu ini sudah terisi secara otomatis. Nah kemudian tinggal dipilih city-nya Jakarta atau daerah lain, langsung next, kemudian langsung responnya kita langsung masuk, case-nya udah selesai, case close. Tinggal menunggu dari respon dari AR itu sendiri yang sesuai ketentuan dari SC05 itu sendiri. Oke, sekarang yang terakhir ini layanan perpajakan. Untuk layanan perpajakan seperti di DJP Online ada SKB, ada PBK, ada KSWP dan seterusnya. Bapak Ibu tinggal masuk ke menu layanan wajib pajak. Nah, Bapak Ibu di sini ada layanan administrasi, klik layanan administrasi. Bapak Ibu tinggal, nah di sini ada pembuatan layanan administrasi, tinggal klik. Nah ini tinggal Bapak Ibu pilih permohonan apa yang Ibu mau, Ibu wajib pajak minta, perpanjangan, BKP, semuanya ada di sini, termasuk SKD, KSWP, semuanya ada di sini. Setelah dipilih, nah itu Bapak Ibu tinggal submit secara elektronik yang otomatis masuk ke Kortex yang dimiliki oleh petugas DJP. Oke. Terima kasih, udah selesai Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu sekalian, untuk waktunya, dan juga mohon maaf sebelum dan sesudahnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian.